Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19, dan semoga Indonesia lekas pulih dari pandemi ini. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilma Nur Rashidah, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blitar, PPSDM Kemendagri Yogyakarta. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai penerapan nilai-nilai dasar ASN serta hambatan, tantangan, dan risiko dalam menerapkan nilai ASN, nilai-nilai aneka, bersama dengan Bapak Seri Purnama sebagai pejabat publik di UPT SD Negeri Kalitengah 3 sebagai seorang guru. Iya, betul. Selanjutnya langsung ke pertanyaan ya Pak. Iya. Yang saya tanyakan yang pertama, apa saja nilai-nilai dasar yang harus diketahui oleh seorang ASN? Saya coba menjawab Mbak Ilma. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima adalah anti korupsi. Ya, terkait dengan lima nilai dasar seorang ASN tadi, seberapa penting implementasi nilai-nilai tersebut bagi seorang ASN? Oh, saya kira sangat penting Mbak Elma. Karena apa? Karena sebagai pondasi dasar seorang ASN untuk menjadi seseorang yang berkualitas dan berprofesional. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah kita sudah mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas? Ya, sudah. Karena implementasi nilai akuntabilitas itu merupakan kewajiban bagi seseorang atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Lalu contoh penerapannya seperti apa, Pak? Nah, contohnya misalnya, 1. Memberi nilai secara transparan kepada peserta didik. Yang kedua, memegang teguh prinsip objektivitas bukan subjektivitas. Yang ketiga, mampu mempertanggungjawabkan bidang keilmuan yang dikuasai dalam melaksanakan pembelajaran. 4. Memberi laporan kinerja dengan memberi bukti seperti RPP, silabus, dan administrasi lainnya. Yang kelima, datang ke sekolah atau ke kantor tepat waktunya. Selanjutnya, bagaimana bentuk implementasi pada nilai nasionalisme, Pak? Ya, bentuknya adalah dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Untuk penerapannya seperti apa, Pak? Misalnya seperti ini. 1. Misalnya membiasakan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan khidmat. Yang kedua, membiasakan melafalkan Pancasila setiap pagi sebelum memulai pembelajaran. Ketiga, memulai kegiatan pembelajaran dengan membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Keempat, bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah dan menghormati pendapat teman. Yang berikutnya adalah bertoleransi terhadap teman sejawat. Baik, selanjutnya, bagaimana bentuk implementasi pada nilai etika publik? Ya, bentuknya adalah berupa refleksi atau standar norma yang menentukan baik buruk
benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarah kebijakan publik. Lalu contohnya seperti apa? Contoh penerapannya misalnya membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan ramah. Kemudian menjaga komunikasi yang baik, sopan, dan santun dengan seluruh warga sekolah dan wali murid. Yang berikutnya menerapkan pembelajaran ramah anak. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk penerapan atau implementasi pada komitmen mutu? Ya, baiklah. Beberapa berupa upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu yang berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan instansi. Contoh refleksinya seperti apa, Pak? Contohnya menggunakan variasi metode pembelajaran, kemudian berupaya meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik untuk menunjang pembelajaran yang efektif seperti seminar, kemudian diklat atau pelatihan yang lain, bahkan bisa dilaksanakan pada KKG. Kemudian melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana bentuk implementasi pada nilai anti korupsi? Ya, saya kira kegiatan itu bisa kita upayakan mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangnya korupsi. Contoh penerapannya seperti apa, Pak? Contoh penerapannya misalnya menerapkan nilai kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja. Kemudian menerapkan sikap kesederhanaan penampilan dalam bekerja. Kemudian menerapkan sikap tanggung jawab dengan tidak menunda-nunda pekerjaan. Kemudian lagi menerapkan nilai keadilan dalam memberi nilai kepada peserta didik. Kemudian pelaporan secara transparan terhadap penggunaan dana BOS. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, apa sajakah yang menjadi hambatan dan tantangan serta resiko dalam menerapkan nilai aneka pada saat ini, Pak? Iya. Di musim pandemi, pembelajaran memang harus bisa memenuhi target kurikulum. Sehingga pembelajaran harus diberikan kepada anak secara efektif, yaitu melalui daring maupun luring. Namun hambatannya adalah yang pertama, tidak semua orang tua murid memiliki saluran internet. Kemudian, jika menggunakan kuota internet, sinyal tidak bisa stabil. Resikonya dengan adanya pembelajaran di masa pandemi dengan menggunakan gadget sebagai modal utamanya dapat menimbulkan adanya risiko terhadap kesalahan dalam memanfaatkan gadget itu sendiri. Seperti misalnya penggunaan gadget untuk game online yang tidak kenal waktu. Baik, untuk mengatasi hambatan, tantangan maupun resiko tersebut, bagaimana Pak solusinya? Mungkin solusinya seperti ini.
Penerapan pembelajaran dengan sistem daring maupun luring dengan jadwal bergantian shift guna mempertahankan mutu pendidikan atau efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mungkin untuk keluarga yang kurang mampu atau bagi mereka yang tidak memiliki gadget, dilakukan pembelajaran secara home visit. Baik. Berarti tadi sudah membahas tentang nilai aneka dan implementasinya serta tantangan, hambatan, resiko dan solusinya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Iya. Terima kasih.